Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Serta nama anggota kelompok 1 ialah Gading Azarin, Lisda Sintia Dewi, Rifani Rikardiansa, Juli Duyanisa, Abdullah Semi, Rio Aryaduta, dan Nita Misari. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita bisa mendefinisikan kelompok dan mengetahui properti kelompok, membandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari pengambilan keputusan kelompok, mengidentifikasi tahapan pengembangan kelompok, mendefinisikan dan membandingkan tipe tim kerja, membandingkan kelompok dengan tim, dan mengidentifikasikan karakteristik tim yang efektif. Narito na! Wimpo! Oke, pivotara! Pomelo? Mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok adalah dua atau lebih individu, berinteraksi dan saling bergantung, yang dapat bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dapat berbentuk formal atau informal. Kelompok formal atau resmi ditentukan oleh struktur organisasi dengan tugas kerja yang ditentukan dan tugas yang ditetapkan. Dalam kelompok formal, perilaku yang harus dilakukan oleh anggota tim ditentukan oleh dan diarahkan ke tujuan organisasi. Kelompok informal tidak terstruktur secara formal atau ditentukan secara organisasional. Mengapa orang-orang membentuk kelompok? Identitas sosial. Teori identitas sosial mengusulkan bahwa orang memiliki reaksi emosional terhadap kegagalan atau keberhasilan kelompok mereka karena harga diri mereka terikat pada apapun yang terjadi pada kelompok. In-group dan out-group. Favoritisme dalam kelompok terjadi ketika kita melihat anggota kelompok kita lebih baik daripada orang lain dan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok kita semuanya sama. Kelompok luar kebalikan dari in-group, yang dapat berarti semua orang di luar kelompok, tetapi lebih biasanya kelompok lain yang diidentifikasi. Ancaman identitas sosial, in-group dan out-group membuka jalan bagi ancaman identitas sosial yang mirip dengan ancaman stereotip. Dengan ancaman identitas sosial, individu percaya bahwa mereka secara pribadi akan dievaluasi secara negatif karena asosiasi mereka dengan kelompok yang tidak dihargai, dan mereka mungkin kehilangan kepercayaan diri dan efektivitas kinerja. Tahapan pengembangan kelompok. Yang pertama, membentuk, terkait dengan penetapan tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, mempeributkan, dicirikan dengan adanya konflik di dalam kelompok. Yang ketiga, ada menyusun norma, ditandai dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Yang keempat, ada mengerjakan, struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima karena telah mengenal dan memahami. Dan yang kelima, ada membubarkan, yaitu untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Properti kelompok. Yang pertama ada peran, suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua ada norma, standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Yang ketiga ada status, suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kelompok atau anggota oleh orang lain. Yang keempat ada besaran atau kemalasan sosial, cenderung berupaya sedikit ketika bekerja secara kolektif. Yang selanjutnya ada kekompakan, para anggota tertarik dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Dan yang terakhir ada keragaman, sejauh mana anggota dari suatu kelompok memiliki perbedaan dan kesamaan. Properti kelompok, di mana ada peran, ekspektasi peran, keyakinan orang atas suatu tindakan, kontrak psikologis tentang ekspektasi timbal balik. Konflik peran dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berbeda-beda. Status yang mempengaruhinya, di mana ada kekuasaan orang yang dimiliki atas orang lain, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi, karakteristik pribadi yang akan dinilai secara positif. Norma,
di mana ada kepatuhan, penyesuaian perilaku dan norma. Kelompok acuan memperhatikan anggota lain, perilaku menyimpang di tempat kerja. Besaran, di mana ada kemalasan sosial terkait dengan jumlah produktivitas para individu yang berbeda di dalam suatu kelompok. Untuk mengurangi kemalasan sosial, diperlukan adanya tujuan kompetensi, kontribusi, dan motivasi. Selanjutnya ada kelompokan. Untuk mendorong kekompakan diperlukan, di mana ada 1. Perjanjian dan tujuan, 2. Status kelompok, 3. Menstimulasi kompetisi, 4. Memberikan imbalan, 5. Mengisolasi kelompok secara fisik. Selanjutnya ada keragaman, di mana jika para anggota dapat memperkirakan perbedaan-perbedaan mereka, itu akan membantu mereka dalam berpikir kreatif dan lebih terbuka dengan melakukan yang lebih baik. Pengambilan keputusan, kelompok versus individu. Kelompok membawa lebih banyak masukan serta heterogenitas ke dalam proses keputusan, namun biasanya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai solusi. Group think dan group shift. Pemikiran kelompok terkait dengan norma, situasi, tekanan kelompok atas kepatuhan mencegah kelompok menilai pandangan yang tidak biasa. Pergeseran kelompok, anggota kelompok cenderung melebih-lebihkan posisi awal mereka ketika mendiskusikan serangkaian alternatif tertentu. Teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi, saling bertemu dan bergantung pada interaksi untuk berkomunikasi. Kedua, sumbang pendapat, mendorong beberapa alternatif selain menahan kritikan. Yang ketiga, teknik kelompok nominal, metode pengambilan keputusan di mana anggota individu bertemu tatap muka untuk menyatukan penilaian mereka secara sistematis tetapi independen. And what, you just asked for a meeting? Yeah. Is there anything I can do? Actually, When? just now. No, when's the meeting? Oh, Thursday, 8 a.m. Next Thursday. Yes, No, this Thursday. What? That's impossible. we can do this, okay? Roundbox is back. It's just a sketch. That's all we have. 2 days? We need 2 weeks. This is how we get off this floor. Dave, can you get some sales figures on pizza boxes? I feel sick. It's so simple. Round pizza, round box. Perfect. Hey, who's hungry? We have to prove what's wrong with pizza boxes. They're square. Wasted space. Yeah. Do I really have to go see Mike in finance? Yep. Hey, Mike. I was wondering if you could send me this Inbox. We have this idea, and we could really use your help. We need some sort of 3D prototype. I gotta pick up the kids. I just want to get you all together. We need to find a name for the box. Roundabout. Squircle? Circle box? Who's that? Hey, Siri, turn on Do Not Disturb. Brian. I'm awake! Hey, Siri, tell Bridget I'm running late. No. This is wrong. This is all wrong. Dave, can you please double check those figures for Did anyone hear from Adam Warehouse? He's putting together the prototype now. What are you guys working on? Nothing. Nothing. Move that over there. Make that title bigger. Guys? We're almost there. You know how it works. I mean, I don't even... What are you doing, bud? Hey, can I have that back? I'll email you the video. Just airdrop it to me. Sweet. You guys, I just got the prototype. Whoa. This is gonna look so good in the presentation. Wow. Memahami kerja tim. Menurut Stephen Timothy pada tahun 2008, tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Kerja tim dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama ada, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Yang kedua dapat menimbulkan semangat kebersamaan. Yang ketiga lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan dikerjakan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, kinerja organisasi lebih meningkat. Tim kerja menjadi populer dalam organisasi karena yang pertama,
Bukti menyatakan bahwa lazimnya kinerja tim lebih unggul daripada kinerja individu. Yang kedua, manajemen menemukan bahwa tim lebih tanggap dan responsif terhadap peristiwa yang berubah di departemen atau bentuk-bentuk lain yang lebih tradisional dari pengelompokan yang permanen. Dan yang terakhir, tim mempunyai kemampuan untuk dapat dengan cepat berkumpul, menyebar, memfokus ulang, dan membubarkan diri. Selanjutnya, perbedaan kelompok dan tim. Kelompok yaitu dua individu atau lebih yang berinteraksi dalam berbagai informasi dan saling bergantung yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Kelompok kerja bersifat untuk memenuhi kebutuhan informasi, natural, individual, kinerjanya acak dan bervariasi. Selanjutnya, tim kerja, yaitu kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual. Tim kerja bersifat untuk mencapai kinerja bersama, positif, individual, dan timbal balik, dan kinerjanya saling melengkapi. Selanjutnya, jenis-jenis tim. Terdapat 4 bentuk dari tim yang biasa kita temukan sehari-hari, yaitu tim problem solving, yaitu tim kerja yang saling berbagi gagasan, wilayah kewenangan, dan bertemu secara teratur guna mendiskusikan masalah kualitas pekerjaan mereka, menyelidiki sebab-sebab masalah, dan merekomendasikan penyelesaiannya. Selanjutnya, teamwork self-manage, umumnya mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor, termasuk kendali menyeluruh atas ketahuan kerja, penentuan penilaian kerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Yang ketiga, tim cross-functional. Bentuknya satu tim lintas departemen yang bertujuan meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja yang akan membawa pada peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Dan terakhir, tim virtual. Dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim lainnya, terutama dalam hal berbagi informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Hubungan kerja dalam menciptakan tim yang memiliki kinerja tinggi. Yang pertama, desain kerja, seperti kemerdekaan dan otonomi, kesempatan menggunakan aneka keahlian dan bakat, kemampuan menyelesaikan pekerjaan atau menciptakan produk, dan mengerjakan tugas atau proyek yang punya dampak signifikan atas orang lain. Lalu ada komposisi, terdiri atas variabel-variabel yang berhubungan dengan bagaimana tim harus diisi melalui kemampuan, personalitas, pengalokasian peran dan keragaman, serta fleksibilitas anggota. Lalu terdapat konteks. 3 faktor kontekstual ialah adanya sumber daya yang mencukupi, kepemimpinan yang efektif, dan evaluasi kinerja serta sistem reward yang mencerminkan kontribusi tim. Lalu proses, terdiri atas komitmen setiap anggota tim terhadap tujuan, pembentukan sasaran tim secara khusus, efikasi tim, manajemen konflik antar organisasi baik, serta pengurangan social loafing atau kemalasan sosial. Membangun kepercayaan dalam tim kerja. Dalam membangun kepercayaan dalam tim, manajer memiliki 3 cara untuk meningkatkan kekompakan, yaitu yang pertama, memperkenalkan persaingan. Konflik dengan individu luar atau kelompok lain sering kali meningkatkan kekompakan tim. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Orang cenderung bergabung dengan tim yang anggotanya mereka kenal atau mereka kagumi. Kemudian meningkatkan interaksi. Walaupun kita jarang dapat selalu menyukai semua orang yang bekerja sama dengan kita, tapi dengan meningkatkan interaksi dapat memperbaiki persahabatan dan komunikasi. Membangun pemain tim kerja, yakni dapat dengan seleksi, individu harus mempunyai keterampilan antar pribadi, kemudian pelatihan, mereka dilatih terutama menyangkut keterampilan, komunikasi, dan perundingan, serta manajemen, kemudian penghargaan. Yaitu ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong peningkatan kooperatif bukannya untuk kompetitif. Kesimpulan, kelompok dan tim memiliki beberapa perbedaan yang sudah disebutkan dalam materi. Untuk mencapai suatu tujuan organisasi, memang yang sangat dibutuhkan adalah tim kerja. Namun, bukan berarti kelompok kerja tidak efektif dalam menghasilkan output pekerjaan. Karena keduanya sama-sama menyediakan hasil keputusan yang sangat baik. Kelompok dan tim yang efektif didapatkan dari berbagai tahapan serta kriteria, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kegagalan pekerjaan yang akan dilakukan. Sekian dari kelompok 1, thank you for attention.